adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran UNSU yang kami banggakan, hari ini saya akan menyampaikan materi penuntun praktikum ketiga pada blok CMBH semester 1 tahun akademik 2020-2021. Ya, beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama, maka perhatikan dengan baik dan sediakan alat tulis di rumah untuk hal-hal penting yang Anda catatkan. Ya, adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran UNSU semester 1 yang kami banggakan. Kita tahu dalam sistem kardiovaskular ini ya merupakan sistem yang mengatur peredaran darah ke seluruh tubuh ya. Darah diedarkan seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung untuk dipompakan lagi, begitu seterusnya. Itu adalah sistem kardiovaskular ya. Dan pada sistem ini ya ada beberapa organ yang terlibat di dalamnya, yaitu pertama organ jantung. Ya, ini jantung ya, core, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian organ yang namanya pembuluh darah. Ya. Baik yang merah ini pembuluh darah arteri dan yang biru pembuluh darah vena. Ya. Kemudian adalah darahnya itu sendiri yang mengisi pembuluh darah ini untuk mengalir ke seluruh tubuh dengan bantuan pompa jantung. Itulah sistem kardiovaskular kita. Ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, jantung seperti yang kita sampaikan tadi merupakan organ utama dalam sistem sfer kardiovaskular ini. Ya, di mana letaknya? Ya, jantung terletak ya di dalam rongga toraks atau kafum torasis. Ya, jadi kalau dada dibuka, nah, kelihatan jantung ya. Di balik dari tulang-tulang rusuk dan tulang dada ini ada jantung. Ya. Di kafum toraks, ya, pada sisi depan anterior condong ke kiri bawah, ke kiri bawah. Sisi depan condong ke kiri bawah. Jadi jantung itu tidak terletak di tengah-tengah, tapi agak ke kiri tapi ke bawah ya, dan dia berada di dalam mediastinum ya. Mediastinum apa nanti adik ketahui di blok kardiovaskular selanjutnya ya. Jadi mediastinum ini dia adalah bagian ya yang berisi berbagai organ, yaitu jantung dan pembuluh darah, selain kedua paru-paru yang berada di dalam kafum toraks. Begitu, ya. Di antara kedua paru-paru, ya, di dalam kafum toraks. Itulah mediastinum. Di dalamnya salah satunya jantung. Ya, jantung ini bentuknya seperti kepalan tangan. Ya, iya, iya, seperti kepalan tangan, ya, bentuknya kerucut dan sebesar kepalan tangan, beratnya sekitar 200 sampai 300 gram, ya, dan dia dibungkus oleh selaput pembungkus yang namanya perikardium. Pembungkusnya namanya perikardium. Pembungkus jantung ada dua, perikardium parietal itu yang lapisan di luar, dan lapisan yang langsung melapisi permukaan jantung namanya perikardium visceral. Di antara kedua perikardium selaput itu ada ruangan namanya ruang perikardii. Di dalamnya ada cairan, ya, cairan serus yang membantu jantung untuk tetap elastis, bisa mengembang dan mengempis dengan bebas. Begitu kita kenal jantung dan morfologinya ya. Selanjutnya batas-batas jantung ya. Batas jantung
itu dibatasi batas kanan oleh atrium dextra. Ini atrium dextra membatasi batas kanan, ya. Nah, batas kiri adalah auricula, ya, cordis sinistra. Ini dia, ya. Nah, dan batas bawah dibentuk oleh ventricle dextra, ya, dan juga ventricle sinistra. Selanjutnya batas-batas jantung. Batas kanan jantung ditentukan oleh atrium dextra. Ini batas kanan jantung, ya. Dan batas kiri jantung, ya, oleh auricula cordis sinistra, ya. Ini dia, ya. Auricula cordis sinistra, ya. Kemudian batas bawah jantung, ya, oleh atrium dextra dan ventricle dextra. Ya, sebagian atrium dextra dan ventricle dextra. Inilah batas bawah jantung. Ya. Baik, sekarang ke bagian-bagian dari organ jantung. Ya. Perhatikan adik-adik. Bagian-bagian jantung. Jantung terdiri dari 4 rongga atau ruangan, ya, yaitu atrium dan ventricle. 2 atrium dan 2 ventricle. 2 atrium, ini atrium adalah rongga jantung yang berada di bagian atas, ya, dari posisi anatomi, dan ventricle ruangan atau rongga yang berada di bawahnya. Letaknya ada yang dextra dan sinistra atau kanan dan kiri, ya. Jadi atrium kanan, ada juga atrium kiri. Ventricle kanan dan juga ada ventricle kiri. Gitu ya. Jadi selanjutnya, ya, selaput pembuluh darah yang bermuara langsung pada jantung, yaitu ada yang namanya vena cava superior. Ini adalah salah satu vena terbesar di dalam tubuh kita yang mengumpulkan darah dan memasukkan darah dari seluruh tubuh ke dalam jantung, tepatnya atrium kanan. Nah, selain vena cava superior, ada juga vena cava inferior di bagian bawah, memasukkan darah dari seluruh tubuh, terutama tubuh bagian bawah, ke dalam organ jantung, terutama atrium kanan atau atrium dextrum, dexter atau dextrum. Oke. Kemudian ada yang namanya pembuluh darah truncus pulmonalis, ya, truncus pulmonalis. Yang warna biru ini truncus pulmonalis, ya. Dia membawa darah keluar dari ventricle kanan untuk dihantarkan ke 2 paru kanan dan kiri melalui arteri pulmonalis. Jadi truncus pulmonalis ini keluar dari ventricle kanan, ya, bercabang 2 menjadi arteri pulmonalis kanan kiri dan arteri pulmonalis yang kanan, masing-masing mengarah ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri, ya. Truncus pulmonalis ini sama juga jenis arteri pulmonalis, ya, hanya dispesifikan namanya truncus pulmonalis, ya. Selanjutnya ada yang namanya vena pulmonalis. Vena pulmonalis, ya,
berada di posterior, sisi belakang jantung. Ya, ada 4 pembuluh kecil, kanan 2, kiri 2. Ini membawa darah dari paru-paru, paru kanan dan paru kiri. Setelah dibersihkan, ditukar CO2 dengan O2, O2 diantarkan kembali ke jantung untuk masuk ke dalam atrium kiri atau atrium sinister. Masuk dari paru-paru, darah yang sudah bersih ke dalam atrium sinister atau atrium kiri. Ya. Selanjutnya ada yang namanya aorta. Warna merah. Pembuluh darah aorta ini salah satu pembuluh darah terbesar, arteri terbesar di dalam tubuh kita. Dia membawa darah dari ventrikel kiri. Ya, ini darah bersih tentunya yang dipindahkan dari atrium kiri ke ventrikel kiri, lantas dipompakan untuk ke seluruh tubuh melalui aorta. Ya, melalui aorta. Gitu. Ya. Ya. Ya, kemudian di antara truncus pulmonalis dengan aorta ada sebuah ligamen. Ini dulu sebuah pintasan pembuluh darah antara truncus pulmonalis dengan aorta. Namun apabila bayi sudah lahir, ini saat terjadi pada masa janin. Kalau bayi sudah lahir, ini tertutup memadat menjadi sebuah ligamen. Namanya ligamentum arteriosum atau ligamentum arteriosus. Ya, karena di antara kedua arteri ada ligamen namanya ligamentum arteriosum. Begitu. Ya. Kalau penyakitnya apabila terjadi gangguan, tercipta hubungan yang menetap, namanya PDA, pattern ductus arteriosus. Ya, dulu namanya ductus arteriosus. Ya, sekarang menjadi ligamentum arteriosum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi semester 1 Fakultas Kedokteran Umum yang kami banggakan. Tadi kita sudah belajar tentang kardiovaskular. Sekarang sistem respirasi. Apa itu sistem respirasi? Adalah sistem yang mengatur atau yang bertanggung jawab terhadap pernafasan manusia. Ya. Yang pertama, kita perlu tahu apa-apa saja organ-organ yang terlibat dalam sistem respirasi. Sesungguhnya organ-organ yang kita pelajari pada sistem respirasi merupakan organ-organ yang termasuk dalam traktus respiratorius atau saluran nafas. Ya, jadi dia sebuah saluran panjang dari mulai di luar tubuh kita sampai ke dalam tubuh kita. Ya, ada 2 pembagian traktus respiratorius. Yang pertama traktus respiratorius atas dan traktus respiratorius bawah, atau saluran nafas atas, saluran nafas bawah. Ini juga terkait pada penyakitnya. Jadi ada yang kita kenal infeksi saluran nafas atas, infeksi saluran nafas bawah. Ya, baik. Adik-adik, apa saja traktus respiratorius itu? Pertama, mulai udara masuk ke dalam hidung, ya, nares, ya, lubang hidung masuk ke nasus hidung, ya, kemudian nanti ke nasofaring, langsung ke faring, ya, faring, kemudian ada lari, ya, jakun kita ini lari, ya, kemudian nanti dia masuk ke trakea, ya,
kemudian nanti dia bercabang dua menjadi bronkus, masuk ke bronkus, ya, kanan kiri, bronkus primer atau principalis, nanti bercabang bronkus sekunder, bronkus tersier, gitu ya. Nah, kemudian baru ke bronchiolus, alveoli, dan yang namanya paru-paru itu adalah bronchiolus dan alveolus, ya. Gitu. Ini paru-paru, ya, bagian dalam tubuh kita, ya. Inilah saluran pernafasan atau traktus respiratorius pada manusia. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung, ya. Hidung atau nasus, ya. Hidung ini terletak di regio caput, kepala. Ini kepala regio caput, ya, hidung, ya. Pembagiannya, ya, nanti udara masuk ke dalam lubang hidung namanya nares. Kemudian nanti masuk ke rongga hidung, ya. Masuk ke rongga hidung, ya. Nanti udara pernapasan dihangatkan, ya. Sebelumnya masuk ke lubang hidung di daerah yang berambut, ini namanya vestibulum nasi. Nanti kita pelajari lebih detail, ya, disaring, kemudian dihangatkan dan masuk ke faring, daerah faring, ya. Oke. Selanjutnya dari hidung masuk ke faring, kita akan lihat, ini dia faring, sebuah tabung otot yang berasal dari basis kranii, dasar tengkorak. Ini dasar tengkorak, dari sini dia, ya. Ada 3 bagiannya, ada nasofaring yang berhubungan dengan kafum nasi, dan orofaring yang berhubungan dengan kafum oris, rongga mulut, dan laryngofaring yang berhubungan dengan laring. Jadi laryngofaring adalah bagian faring yang berhubungan dengan laring. Begitu. Oke. Ya, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, inilah organ laring yang kita kenal mungkin jakun, ya. Buah jakun. Ya, laring ini merupakan kotak penghasil suara kita, ya. Sering dikenal kotak suara karena dari situlah tercipta suara yang kita keluarkan, ya. Dia merupakan salah satu organ dalam traktus respiratorius, saluran nafas, yang dibangun oleh tulang rawan, kartilago, ya. Semuanya dibangun oleh tulang rawan, ya. Itu bagian-bagiannya akan kita pelajari lebih detail di blok selanjutnya. Dibangun tulang rawan, ya. Kemudian di dalamnya terdapat epiglotis, ini epiglotis, ya. Tulang rawan juga yang berbentuk seperti daun, lembar daun yang berfungsi berperan membuka dan menutup dari, ya, ruangan di dalam laring yang berhubungan langsung ke trakea atau saluran nafas kita, ya. Ya, ini adalah vokal cord pita suara. Ya, ini bagian dalam dari laring. Ini pita suara atau vokal cord. Oke, adik-adik. Ya, itu tadi laring. Ya, adik-adik. Selanjutnya kita belajar mengenal trakea. Trakea merupakan tabung yang berbentuk pipa yang dibangun oleh jaringan tulang rawan, ya, yang bernama cartilago trachealis, ya, berbentuk cincin, sehingga nama lainnya
sering disebut annulus trachealis, cincin yang berbentuk huruf C. C-nya ke belakang, jadi bagian depan tampak utuh kartilagonya, sedangkan bagian belakang tidak ada kartilago, hanya ditutup oleh otot polos, ya. Jadi bentuknya seperti huruf C, maka dinamakan juga annulus atau cincin, annulus trachealis atau cartilago trachealis. Panjangnya sekitar 9 sampai 12 cm, ya, sehingga menembus, ya, pintu atas toraks atau rongga dada. Dan pada titik karina dia akan bercabang dua menjadi cabang, ya, bronchus principalis sinistra atau kiri, bronchus principalis destra atau kanan, ya. Trakea bercabang dua pada titik karina ini menjadi bronchus principalis atau bronchus primer atau bronchus principalis, sama, jadi bronchus principalis sinistra dan dextra atau bronchus primer dextra sinistra. Bronchus nanti akan bercabang-cabang lagi menjadi bronchus sekunder atau lobaris dan menjadi bronchus tersier yang warna hitam ini atau bronchus segmentalis. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan trakea dan bronchus. Ya, adik-adik, mahasiswa-mahasiswa yang kami banggakan, setelah percabangan bronchus tadi sampai percabangan tersier, selanjutnya adalah percabangan menjadi bronchiolus. Bronchiolus ini percabangan sangat halus sehingga tidak bisa dilihat lagi, karena dia sebenarnya sudah menjadi jaringan penyusun organ paru-paru bersama alveoli. Jadi bronchiolus mulai dari bronchiolus terminalis sampai respiratorius sampai ductus alveolaris, alveoli yang kecil-kecil ini, ya, seperti busa spons ini adalah alveoli, ya. Alveoli yang seperti busa spons ini merupakan, ya, saluran buntu berupa gelembung udara. Disinilah tempat, ya, ujung akhir udara inspirasi atau udara yang masuk ke tubuh, ya, untuk ditukarkan kandungan O2-nya, oksigennya, dengan karbon dioksida melalui kapiler pembuluh darah yang ada di alveoli itu. Alveoli ini sangat banyak, bahkan sampai 300 meter kuadrat atau sekitar lebih dari 50 kali, ya, luas permukaan tubuh kita, ya. Dan alveoli dan bronchiolus menempati parenkim paru-paru kita, sehingga kita mengenalnya sebagai organ paru-paru atau pulmones. Paru-paru ada dua, ya, kanan dan paru kiri. Bentuknya seperti piramid dengan apexnya di atas superior dan basisnya di bawah, ya. Jadi pulmones nama organnya, yaitu paru-paru. Jumlahnya ada dua, kanan dan kiri. Letak paru-paru berada di dalam cavum thoracis atau rongga toraks, ya. Buka rongga toraks di balik tulang-tulang rusuk dan tulang dada, yaitu paru-paru, ya. Di dalam rongga toraks berada di sisi kanan dan kiri. Adik-adik, paru-paru ini, ya, juga memiliki selaput pembungkus seperti halnya jantung. Selaput pembungkus paru-paru dinamakan pleura. Pembungkus paru-paru juga ada dua lapis, yaitu pleura parietalis, lapisan luar, yang langsung kontak berhubungan dengan
tulang-tulang rusuk atau posta. Sedangkan pleura visceralis langsung berhubungan dengan paru-paru itu sendiri. Adik-adik, selanjutnya adik-adik yang kami banggakan, selanjutnya kita mengenal lebih jauh organ paru-paru. Ya, paru-paru kanan sedikit berbeda bentuknya dengan paru-paru kiri. Ya, karena paru-paru kiri ini lebih kecil dan memiliki lengkungan yang disebut incisura cardiaca. Incisura cardiaca ini terbentuk oleh karena ada letak jantung yang menjorok atau mendorong agak ke kiri bawah, sehingga bentuk paru-paru kiri pada bagian bawahnya agak mengecil, berbeda dengan paru-paru kanan. Paru-paru kanan juga memiliki lobus yang lebih banyak, yaitu lobus superior, lobus media, dan lobus inferior. Sedangkan pada paru-paru kiri hanya dua lobus, lobus superior dan lobus inferior. Pada lobus superior di paru-paru kanan dipisahkan dengan lobus media oleh visura horizontalis. Ya, ada visura cekungan horizontal namanya visura horizontalis. Sedangkan lobus media dengan lobus inferior dipisahkan oleh visura diagonalis. Dan pada paru-paru kiri hanya satu visura, yaitu yang memisahkan lobus superior dan lobus inferior, yaitu visura diagonalis. Ya, adik-adik, demikian pengenalan kita terhadap organ paru-paru, mulai dari organnya, bagian-bagiannya, bentuknya, letaknya, dan pembungkusnya. Demikian praktikum respirasi. Ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi semester 1 Fakultas Kedokteran UNSU yang kami banggakan, selanjutnya kita akan praktikum mengenal sistem limfatik. Ya, sistem limfatik ini adalah sistem yang bertanggung jawab mengalirkan kembali, mengembalikan kembali cairan-cairan yang tersisa dari peredaran darah, ya, hantaran darah dari arteri ke jaringan. Dengan kata lain, selain vena mengembalikan cairan darah kita, ada beberapa cairan tubuh yang tertinggal, maka itulah yang akan dimasukkan ke dalam cairan pembuluh limfatik, sehingga namanya cairan limfatik, ya, dan dikembalikan ujungnya ke saluran sirkulasi darah besar atau utama yang namanya vena subclavia. Ya, adik-adik, apa-apa saja organ-organ yang bertanggung jawab atau terlibat dalam sistem limfatik ini? Yang pertama ada namanya cairan limfatik itu sendiri atau cairan limf. Ya. Kemudian ada pembuluh limfatik, ya, di dalamnya termasuk kapiler limfatik. Kemudian ada yang namanya organ atau jaringan limfatik. Ya, nanti kita dalami satu persatu. Ya, cairan limf atau dikenal cairan limfatik ini adalah berupa cairan bening yang berasal dari ruang interstisial. Ya, jadi cairan yang berada di ruang interstisial ini berpindah ke dalam pembuluh limfatik, ya, sehingga dinamakan cairan limf. Cairan ini memasuki pembuluh limf dengan cara berdifusi, ya, berdifusi ke dalam kapiler limfatik, ya. Jadi
Pembuluh limfatik juga ada kapilernya yang sangat kecil dan terhubung di antara kapiler pada sistem kardiovaskular dan dikenal dengan cairan getah bening. Ini cairan limf itu dikenal dengan cairan getah bening. Cairan getah bening ini membantu sekali dalam pembersihan jaringan dari organisme patogen yang ada di dalam jaringan-jaringan tubuh kita, sehingga nanti akan diberi respon oleh sistem imun kita. Ya. Kemudian pembuluh limf. Pembuluh limf ini pada dasarnya adalah saluran yang membawa cairan bening atau cairan getah bening itu yang bersifat juga warna kadang keputih-putihan, ya, yang disebut pembuluh getah bening. Ya. Di sepanjang pembuluh limf itu, di seluruh pembuluh limf itu terdapat organ-organ limfatik yang menyaring cairan limf yang lewat di dalamnya. Ya, yang disebut dengan nodus limfaticus atau lymph nodes. Ya. Organ limfatik, ya, itu banyak sekali selain lymph nodes atau nodus limfaticus yang kita kenal tadi. Ada namanya thymus, ada yang namanya organ liet dan hepat. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Manusia yang kami banggakan, cairan limf tadi merupakan plasma darah. Jadi sesungguhnya adalah sisa-sisa plasma darah di dalam kapiler darah yang tersebar, ya, di jaringan atau di ruang interstisial, ya, sehingga disebutlah namanya menjadi cairan interstisial. Kelebihan cairan di interstisial ini akan dikembalikan ke pembuluh darah besar, pembuluh darah utama, ya kan, sehingga dia harus masuk melalui pembuluh limfatik terlebih dahulu, ya. Jadi cairan interstisial ini yang tidak terabsorpsi oleh sel, ya, tersisa begitu, kira-kira 3 liter per hari ini masuk ke kapiler limfatik dan menyusuri pembuluh limfatik, ya. Nah, dari mulai pembuluh limf yang kecil sampai pembuluh limf yang besar berupa trunkus dan nanti sampai ke pembuluh utama. Ini selanjutnya akan dimasukkan ke vena yang namanya vena subclavia, sinistra, ya, dan dextra. Adik-adik, ada 2 saluran utama pada sistem limfatik ini. Yang pertama ada yang namanya ductus thoracicus. Ini nanti membawa semua cairan limf dari trunkus atau pembuluh limfatik besar masuk ke ductus thoracicus dan akhirnya diantarkannya, dia bermuara ke vena subclavia dextra, ya, yang selanjutnya nanti ke vena cava superior, ya. Sepanjang pembuluh limfatik, ya, kita nanti tentu akan mengenal nodus limfaticus. Ya adik-adik, yang kedua saluran utamanya adalah ductus lymphaticus dexter. Ini adalah saluran, ya, yang nanti bermuara, ya, ke vena subclavia dextra, ya. Dan ujung-ujung kapiler limfatik sesungguhnya adalah saluran yang buntu, ya, dan dia nanti memiliki kemampuan, ya, menerima masuknya cairan limfatik itu satu arah, ya, melalui sekat sel-sel endotel di dalam kapilernya, ya. Nah, umumnya aliran limfatik ini di satu daerah adalah satu arah, jadi satu arah menuju ke vena besar pada dasar leher, yaitu vena subclavia dextra ataupun
sinistra. Adik bisa lihat pada gambar berikut ini. Ya, sekarang kita ke kapiler limfatik. Ukurannya sedikit lebih besar daripada kapiler darah. Strukturnya sangat unik, memungkinkan aliran limf itu menjadi satu arah, yaitu cairan dari ruang interstisial menuju kapiler limfatik saja. Ya, tidak bisa berbalik arah. Ya, jadi ujung sel endotel yang membentuk dinding kapiler ini saling menutup sebenarnya, ya. Bila tekanan cairan di ruang interstisial lebih besar daripada di cairan limf, ya, maka ruang antar sel endotel agak terbuka sehingga cairan interstisial itu bisa masuk ke dalam kapiler limfatik. Namun sebaliknya, bila tekanan dalam kapiler limfatik itu justru lebih besar daripada di interstisial, maka sel-sel endotel lebih rapat sehingga cairan limf itu tidak bisa keluar balik ke ruang interstisial, gitu ya. Dan pada bagian luar sel-sel endotel kapiler limfatik ini terdapat serabut-serabut elastik, ya, anchoring filament yang mengikatkan jaringan sekitarnya. Ya, bila cairan interstisial menumpuk dan jaringan menjadi agak bengkak, maka filamen anchoring filament tadi tertarik sehingga ruang antar sel endotel lebih terbuka, ya, sehingga memungkinkan cairan interstisial bisa masuk lebih banyak. Ini sebuah mekanisme otomatis dari kapiler limfatik. Lihat gambar kapiler limfatik berikut. Trunkus limfatikus adalah pembuluh limfatik yang dibentuk oleh pengumpulan berbagai pembuluh-pembuluh limfatik seluruh tubuh kita yang kecil-kecil, ya, sehingga menerima cairan limf, ya, dari pembuluh limfatik untuk diteruskan, ya, ke pembuluh limfatik utama, ya, dan nantinya masuk ke pembuluh darah atau sirkulasi darah utama kembali, ya. Adapun trunkus limfatik tadi atau batang limfatik itu adalah trunkus lumbalis yang membawa cairan limf, ya, dari ekstremitas inferior dan pelvis. Kemudian ada trunkus intestinalis, ya, yang membawa cairan limf dari intestinal, ya, dari saluran cerna perut kita, dan trunkus bronchomediastinalis, ya, ini membawa cairan limf dari toraks, ya. Kemudian ada trunkus subclavia, ini membawa cairan limf dari ekstremitas superior, dan trunkus jugularis membawa cairan limf dari kepala dan leher. Selanjutnya dia akan membawa isinya, yaitu cairan getah bening, menuju saluran utama yang kita kenal. Yang pertama, ductus thoracicus. Ductus thoracicus panjangnya sekitar 38 sampai 45 cm panjang, ya. Berawal dari cisterna cili, ya, yang terletak di depan vertebra lumbalis 2, ya, dan menerima aliran limf dari trunkus lumbalis dan trunkus intestinalis, ya, ductus thoracicus. Merupakan saluran limfatik yang membawa cairan limf ke sirkulasi darah
bermuara ke pembuluh darah vena subclavia sinistra, dan dia menerima cairan limf dari sisi kepala, leher, dada, ya, ekstremitas superior kiri, ya, subclavia kiri, dan bronchomediastinal kiri, ya, dan seluruh bagian tubuh bagian bawah dari iga atau costa, ya, yang masuk melalui truncus lumbalis dan intestinalis. Selanjutnya ada ductus lymphaticus dexter, panjangnya sekitar 1 sampai 2 cm saja, menerima cairan limf dari sisi kanan tubuh, ya, baik tubuh atas melalui truncus lymphaticus jugularis kanan, subclavia kanan daerah tangan, ya, dan bronchomediastinalis kanan daerah dada sebelah kanan, dan semuanya bermuara ke vena subclavia yang kanan atau vestral. Ya, adik-adik, selanjutnya jaringan atau organ limfatik. Ya, jaringan atau organ limfatik, ya, ada yang namanya organ limfatik primer, ada yang organ limfatik sekunder, ya. Organ limfatik primer adalah organ di mana sel-sel induk, yaitu berupa sebagai stem selnya, membelah dan membentuk sel-sel imunokompeten, yaitu sel imun yang memiliki kemampuan memberikan respon imun, ya. Termasuklah dalam hal ini sumsum tulang merah dan timus yang menjadi organ limfatik primer. Nah, sel-sel induk stem sel yang di sumsum tulang merah dan juga, ya, yang memproduksi sel B yang matang dan matur, sel lainnya juga, ya, dihasilkan namanya sel pre-T yang sifatnya imatur atau belum matang, ya, dan belum kompeten, ya, yang bermigrasi ke organ timus. Di timus akan disekolahkan, ya, dibentuk menjadi sel T yang matur, yang matang, ya, dan bersifat imunokompeten atau dapat melawan respon pertahanan tubuh. Organ lainnya adalah tonsila, timus, lien, dan lymph nodes, ya, yang termasuk juga organ-organ limfatik karena mempunyai kapsul jaringan ikat. Ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswa yang kami banggakan, sekarang kita mengenal organ-organ limfatik. Yang pertama, timus. Timus termasuk organ limfatik primer penghasil sistem imun bersama sumsum tulang merah atau sumsum tulang belakang kita. Letaknya berada di kapung toraks, ya. Jadi kalau dibuka dinding dada, ya, ada timus kita jumpai tepatnya di depan dari jantung, di sisi depan jantung, tapi bagian atasnya atau kita kenal di mediastinum superior, ya, ada terletak timus, ya, yang semakin dewasa sesungguhnya organ timus ini semakin atrofi, menyusut, mengecil, tidak sebesar saat masa-masa bayi, ya, anak-anak. Seiring semakin besar dan dewasa, timus tidak terlalu produktif sehingga ukurannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, hanya beberapa senti saja, ya. Kemudian ada yang namanya organ lymph node. Lymph node atau nodus lymphaticus ini tersebar di seluruh tubuh kita, ya, tersebar di seluruh tubuh kita, ya, berupa nodul-nodul yang bervariasi ukurannya, tersebar di seluruh pembuluh limf, ya, pembuluh limfatik, ya, ini pembuluh limfatik. Putih-putih ini, ya, jumlahnya lebih banyak dari pembuluh kardiovaskular. Pembuluh limf ini banyak
seperti jaring-jaring, ya. Dia sifatnya di dalam sel-sel endotel ini bisa menyerap, ya, cairan-cairan interstisial yang ada di sekitarnya. Ya, kelebihan cairan-cairan interstisial masuk ke pembuluh limf disaring oleh nodus limfatikus apabila ada patogen, mikroorganisme yang patogen masuk menyusup ke dalam darah atau ke dalam cairan tubuh kita sehingga diberikan respon imun. Ya, karena di dalamnya banyak sistem pertahanan tubuh kita, jaringan sel-sel limfosit di dalam nodus limfatikus ini. Ya, jadi ini seperti markas-markas dari petugas keamanan kita, ya, markas polisi atau markas TNI. Nah, jadi kalau ada penyusup, ya, merugikan kita, maka dia akan ditangkap. Kalau ada benda-benda asing, patogen, maka dia akan dibersihkan oleh nodus-nodus limfatikus yang terletak di beberapa regio tubuh, mengumpul. Walaupun dia sebenarnya merata, tapi dia terkonsentrasi pada beberapa regio. Salah satu regio inguinal di paha atas, regio aksila ketiak atau di mami di sekitar payudara, atau di regio kepala dan leher. Kepala, leher, subclavia. Ini banyak jaringan limfatik dan pembuluh limfatik, nodus limfatikus. Di kepala, di leher, dan leher depan ini, maka kalau ada terjadi pembesaran kelenjar getah bening, kita akan dapat merabai benjolan yang padat dan besar, bisa membesar saat dia terjadi sebuah infeksi. Ya, jadi selanjutnya adalah lien atau limfa, ya, berada di hipokondriaka sinistra, ya. Nah, dia di antara gaster dengan diafragma kita, ya, tepatnya ini terdapat lien atau limfa atau split, ya, berada di hipokondriaka sinistra. Ya, selanjutnya ada yang namanya hepar. Hepar berada di lobus di regio hipokondriaka dextra. Bisa memanjang sampai epigastrium, di sini epigastrium, bahkan sampai ke hipokondriaka sinistra. Jadi heparnya panjang betul. Jadi dalam kafum abdomen juga, ya, tepatnya dia berada di balik rusuk kita. Ya, ada rusuk kita ini, di baliknya adalah jaringan hepar, ya, yang melebar, ya, sampai ke regio epigastrik, bahkan ke hipokondriaka sinistra. Itu, ya. Sedangkan MAL adalah jaringan limfoid, yang mucus associated lymphoid tissue, MALT. Ini berada di usus kita, di permukaan usus kita. Jadi kalau kita makan mengandung patogen berbahaya di dalam tubuh yang ikut masuk dalam makanan, maka langsung disterilisasi oleh MALT, ya, langsung diamankan, ya, langsung bakterinya dibunuh oleh sistem pertahanan tubuh kita yang berada di jaringan MALT, MALT, mucus associated lymphatic tissue, yang berada di seluruh saluran usus atau saluran cerna kita. Demikian organ atau jaringan limfoid yang bisa saya sampaikan dalam praktikum kali ini. Ya, jadi sekarang kita belajar tentang tonsila. Tonsila adalah organ limfoid atau limfatik yang berupa tonsil, tonjolan, ya, yang kecil, berada di area, ya, faring, ya, di pangkal lidah juga ada, ya. Jadi ada beberapa, ada 4 yang kita kenal. Ada tonsila yang di faring, yaitu yang namanya tonsila faringia, berada di nasofaring, atau dikenal adenoid, kelenjar adenoid.
Kemudian ada kelenjar tonsila di sekitar muara tuba Eustachius, saluran yang menembus ke kuping atau telinga. Saluran ini namanya saluran tuba Eustachius, ya, saluran yang berhubung ke telinga tengah ke kafum nasi. Nah, pada muara permukaannya ini terdapat tonsila, namanya tonsila Eustachius. Kemudian ada lagi tonsil yang berada di palatum, namanya tonsila palatina, berada di daerah kanan dan kiri, ya, sepasang kanan dan kiri, ya. Selanjutnya ada tonsila, ya, linguae, yaitu di radix linguae atau di pangkal lidah. Kita bisa temukan ada pangkalnya lidah, ada tonsil-tonsil yang besar. Ini merupakan sistem pertahanan tubuh kita, ya. Jadi keempatnya ini membentuk sebuah semacam gerbang, ya. Jadi namanya, ya, ring of Waldeyer, atau ring atau lingkaran, ya, seperti gerbang lingkaran, ya, membentuk ring atau gerbang lingkaran, ya, namanya Waldeyer, ring of Waldeyer, ya. Ini ada ini tonsil, ini linguae, ada pharyngia, ada Eustachius, ya. Itu adalah 4 tonsil yang bisa kita pelajari hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pertama sekali dengan sistem pencernaan. Adik-adik sebelum mengikuti praktikum ini, saya sarankan untuk mengikuti sesi kuliah mengenai sistem pencernaan. Jadi selama mengikuti praktikum ini jadi lebih mudah untuk memahami dan nanti bisa mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan, ya, seperti yang saya sudah sampaikan pada kuliah, itu akan terbagi menjadi 2. Ada organ yang berbentuk saluran dan ada organ yang merupakan organ tambahan untuk membantu dalam proses pencernaan. Sebelum kita masuk ke organ-organ sistem pencernaan, sedikit saya akan mengingatkan kembali mengenai anatomi dasar. Jadi kalian harus kenal pembagian regio abdomen. Jadi sudah dipelajari sebelumnya, ya. Regio abdomen atau perut ini akan dibagi menjadi 9 subregio, ya. Jadi ada 9 subregio yang dibagi oleh 2 garis vertikal kanan dan kiri dan 2 garis horizontal. Silakan dibaca kembali. Garis vertikal pertama, sisi kanan, itu akan berada, ya, memotong tulang clavicula di sini, ya. Ini ada tulang clavicula. Jadi dia akan berada di tengah sisi kanan. Ini merupakan garis vertikal pertama. Kemudian di sisi kiri, ya, sama juga memotong tulang clavicula di bagian kiri, berupa garis hayal. Kemudian garis horizontal berikutnya berada pada pinggir arcus costarum. Nah, kalau dilihat seperti ini, saya tunjukkan. Ini ada lengkung iga, ya, kita sebut dengan arcus costarum. Nah, ditarik garis horizontal dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, itu adalah garis horizontal pertama. Kemudian garis horizontal kedua berada pada tuberculum crista iliaca. Nah, lebih kurang ada di sini. Nah, itu akan ditarik garisnya horizontal dari kiri ke kanan seperti ini. Jadi dengan 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal akan membagi regio abdomen menjadi 9 subregio. Mulai dari subregio hypochondriaca dextra, di bagian tengah ada regio epigastrica, bagian kiri ada regio hypochondriaca sinistra, kemudian regio lumbalis, regio umbilicalis,
regio lumbalis kanan, kemudian regio iliaca dextra, regio hipogastrika, dan regio iliaca sinistra. Ya, jadi ini penting untuk diingat. Kenapa? Karena garis-garis hial dan subregio abdomen ini akan membantu mengetahui proyeksi organ-organ pada abdomen, terutama organ-organ pada sistem pencernaan. Baiklah, sekarang kita mulai masuk pengenalan organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sistem pencernaan akan terbagi dua. Ada tractus digestivus atau tractus gastrointestinalis, ya, yang merupakan kumpulan organ berbentuk saluran yang panjang mulai dari mulut sampai ke anus. Yang kedua merupakan organ-organ aksesorius untuk membantu proses pencernaan. Kita mulai dari yang tractus gastrointestinalis. Nah, sesuai dengan teorinya yang sudah kalian pahami juga, tractus gastrointestinalis atau tractus digestivus akan dibagi menjadi dua bagian lagi, bagian atas dan bagian bawah. Ya, kita kenal dengan saluran cerna atas atau upper digestive tract atau upper gastrointestinal tract, upper GI tract, ada yang mengatakan seperti itu, dan saluran cerna bawah pembagian kedua atau lower digestive tract atau lower gastrointestinal tract. Saluran cerna atas yang akan kita bahas terlebih dahulu. Saluran cerna atas dimulai dari cavum oris, seperti yang terlihat pada manekin. Ya, ini merupakan manekin regio kaput dan kolum, terlihat ya. Kemudian dilakukan pemotongan pada bidang mid sagittal seperti ini di tengah. Ya, kemudian kita lihat dari sisi lateral. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Cavum oris itu artinya rongga mulut. Jadi kalian bisa lihat kalau kalian membuka mulut terlihat seperti ini dan rongganya akan terlihat. Nah, cavum artinya rongga. Inilah dia cavum oris atau rongga mulut. Nah, makanan pada sistem pencernaan, makanan akan masuk ke dalam mulut, ya, dan di dalam mulut akan mengalami pencernaan secara mekanik. Makanan itu akan dikunyah, dipotong menjadi bentuk yang lebih kecil. Kita sebut dengan bolus. Nah, untuk memotong-motong makanan itu ada organ yang membantu. Jadi di dalam cavum oris ini ada organ-organ yang ikut membantu. Yang pertama adalah dens atau dentes. Dens artinya gigi. Nah, kalau gigi geligi lebih dari satu kita sebut dengan dentes. Ya, jadi gigi itu sama dengan dens, gigi geligi itu dentes. Jadi mohon diperhatikan penulisannya, silahkan dilihat di atlas anatominya. Nah, jadi gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan, memotong-motong makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Organ kedua yang berada di dalam cavum oris yang ikut membantu dalam pencernaan yaitu lidah. Nah, ini potongan dari lidah. Lidah itu merupakan organ muskular, ya. Fungsinya dalam sistem pencernaan yang pertama adalah mengatur posisi makanan supaya makanan itu berada di bawah di antara gigi sehingga bisa dikunyah. Ya. Kemudian fungsinya yang kedua adalah sebagai indera perasa. Pada permukaan lidah ini akan ditemukan papil-papil pengecap untuk indera perasa. Nah, lidah dalam istilah anatomi kita sebut dengan lingua. Ya, lingua. Nah, ini organ kedua yang membantu dalam pencernaan di dalam cavum oris. Yang ketiga adalah kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Nah, kita lihat, perhatikan manekinnya seperti ini, sama seperti tadi ya. Bagian kulit itu dibuka, diperlihatkan dari sisi lateral. Nah, ada yang disebut dengan kelenjar air liur atau kelenjar ludah. Nah, istilah anatominya adalah glandula salivaria. Glandula artinya kelenjar, salivaria dari
dari saliva artinya ludah atau air liur ya. Nah, ada 3 kelenjar yang besar yang membantu dalam proses pencernaan. Yang pertama adalah ini yang saya tunjuk. Ini adalah glandula parotidea. Nah, lihat bentukannya. Glandula itu berwarna kekuningan seperti ini strukturnya ya. Glandula parotidea adalah kelenjar air liur terbesar. Lokasinya berada di bagian inferior dari daun telinga. Jadi lebih kurang di sisi depan bawah dari telinga. Nah, kalau kalian makan makanan yang terlalu asam atau pedas, itu akan terasa di sisi area kelenjar ini terasa perih, itu akibat kontraksi dari glandula parotidea. Dia akan mengeluarkan air liur, yang di dalam air liur itu terdapat enzim-enzim pencernaan. Kelenjar yang kedua kita akan lihat ya dari sisi bagian dalam kafum oris. Saya putar seperti ini, coba diperhatikan. Nah, yang kedua adalah ini yang saya tunjuk, berada di bawah mandibula atau rahang bawah. Nah, ini adalah glandula submandibularis. Ya, sesuai namanya, glandula submandibularis. Glandula adalah kelenjar, sub artinya di bawah, mandibularis itu tulang rahang bawah mandibula. Ya, jadi namanya itu mengikuti posisinya, glandula submandibularis. Kelenjar yang ketiga ya yang saya tunjuk seperti ini, posisinya berada di bawah lidah. Tadi sudah tahu istilah anatomi untuk lidah adalah lingua. Nah, karena posisinya di bawah lidah, makanya disebut dengan glandula sublingualis. Baik, ya. Jadi kalau kita ulang kembali, ada kafum oris yang merupakan rongga mulut, di dalamnya ada organ lingua atau lidah, kemudian ada organ dens atau gigi, kemudian ada glandula salivaria yang 3 buah. Yang pertama adalah glandula parotidea, yang kedua adalah glandula submandibularis, dan yang ketiga adalah glandula sublingualis. Di dalam kafum oris, makanan akan dicerna secara mekanik, nanti akan menjadi partikel yang lebih kecil disebut dengan bolus. Bolus itu kemudian akan ditelan ya dengan bantuan lidah, didorong makanan ke belakang, akan memasuki organ yang kedua dari traktus gastrointestinalis superior ya. Nah, ini adalah organ faring. Faring adalah organ berbentuk tabung atau saluran seperti ini ya. Dia berada mulai dari bagian posterior kafum nasi, bagian posterior kafum oris, dan juga di antara laring. Jadi ya, mungkin lebih jelasnya saya akan tunjukkan. Faring itu sekitar 12 cm panjangnya. Dari sini ya sampai ke bawah nanti ada persimpangan di sini. Ya, ini organ faring. Nah, makanan akan masuk ke dalam faring ya, terutama di belakang kafum oris. Ini makanan akan ditelan masuk ke faring. Kemudian nanti akan ada persimpangan, ada 2 saluran ya. Pada regiokolum atau area leher akan ada 2 saluran. Di situ kita temukan ya. Satu saluran akan dilalui oleh udara, ini ya. Kita sering sebut tenggorokan secara awam ya. Satu saluran lagi untuk dilalui makanan yang tadi ditelan, akan lewat ke belakang. Nah, saluran yang berada di depan itu adalah trakea ya, yang berada di depan adalah trakea. Jadi ini organ sistem pernafasan berada di depan.
sedangkan di belakangnya adalah organ esofagus. Ya, organ esofagus yang masuk dalam sistem pencernaan. Jadi makanan setelah ditelan masuk ke faring, kemudian akan masuk ke esofagus. Nah, kemudian perhatikan, esofagus dindingnya ini bentuk otot sehingga lumennya atau lubang dari salurannya ini tidak stabil. Bila ada makanan dia akan terbuka, bila dalam keadaan kosong dia akan pipih atau menutup, ya, karena dindingnya berupa otot. Sedangkan saluran yang berada di depan yang termasuk dalam organ sistem pernafasan itu disebut dengan trakea. Trakea itu dindingnya memiliki tulang rawan seperti ini. Mungkin terlihat warna biru lebih muda. Ini adalah susunan dari cincin-cincin tulang rawan sehingga tenggorokan ini atau trakea ini lubangnya terbuka senantiasa, jadi lebih stabil. Baik, ini ada sekat pembatas ya. Jadi antara saluran yang menuju ke esofagus dengan saluran yang menuju ke trakea akan ada sekat yang membatasinya. Pada saat kita menelan makanan, sekat ini ya akan turun ke bawah menutup jalan menuju trakea. Saya ulangi, apabila kita menelan makanan, maka sekat ini yang saya tunjuk akan turun ke bawah menutup jalan menuju trakea. Jadi makanan akan masuk ke belakang ke esofagus. Sedangkan pada saat kita berbicara, bernafas, nah sekat ini akan tetap berada di posisinya, tidak akan turun ke bawah sehingga trakea terbuka. Nah ya, sekat ini disebut dengan epiglotis. Jadi kalau pernah dengar kata epiglotis, inilah dia, ya, tampak dari lateral seperti ini, epiglotis. Nah, jadi pada saat makan, orang tua akan melarang kita kan kalau makan jangan bersuara. Alasannya kenapa? Supaya tidak tersedak. Jadi makanan tidak salah masuk. Kalau kita sedang bicara atau bernafas, trakea akan terbuka. Pada saat makan, yang seharusnya epiglotis menutup supaya makanan masuk ke esofagus, kalau kita barengi dengan berbicara, epiglotis tidak akan turun ke bawah sehingga makanan bisa masuk ke saluran nafas. Nah, itu yang membuat kita tersedak. Baik, lanjut ya. Tadi bicara tentang organ sistem pencernaan yang saluran cerna atas mulai dari kafum oris, kemudian faring, lanjut ke esofagus seperti ini. Esofagus panjangnya sekitar 10 inci atau lebih kurang 25 cm, merupakan organ berbentuk tabung panjang ya. Dindingnya itu dibentuk oleh otot. Nah, pada saat tidak terisi makanan, esofagus ini akan mengempis. Sedangkan pada saat berisi makanan, esofagus akan terbuka. Regio yang dilalui oleh esofagus, yang pertama adalah regio kolum, ya, regio leher atau daerah leher seperti yang tadi saya tunjukkan. Di sini terlihat saluran bagian depan itu trakea yang saya sebut untuk merupakan organ sistem pernafasan, di belakangnya ada esofagus. Nah, kemudian esofagus akan masuk ke regio toraks atau dada. Jadi kalau di manekin ini saya tunjuk, inilah organnya esofagus. Jadi ini lanjutan dari esofagus yang berjalan dari regio kolum, ya, berada di belakang trakea, berjalan ya sampai masuk ke regio toraks. Nah, inilah dia, ya, berjalan terus ke bawah dan esofagus akan menembus sekat pembatas antara regio toraks dan regio abdomen. Jadi ini adalah sekatnya yang saya tunjuk ini, disebut dengan diafragma. Ya, jadi esofagus berjalan terus ke bawah menembus diafragma untuk
untuk kemudian ya, kalau saya buka, saya singkirkan organ hepat seperti ini. Dia akan keluar pada regio abdomen dan masuk ke organ berikutnya, organ gaster atau lambung. Ya, jadi sekali lagi perhatikan, esofagus melewati 3 regio, mulai dari regio kolum atau leher, regio toraks seperti ini, dan sampai masuk ke regio abdomen untuk kemudian berlanjut menjadi gaster atau ventriculus atau lambung. Nah, inilah dia. Ya. Kemudian berikutnya organ yang masih bagian dari saluran cerna atas, upper gastrointestinal tract, yaitu lambung. Ya, bahasa anatominya itu gaster atau juga disebut dengan ventriculus. Nah, lambung bentuknya sebagai berikut, seperti huruf J. Ya, jadi ada pintu masuknya pars cardia, ada pintu keluarnya pars pylorica. Nah, posisinya pada tubuh kita, ya, lambung ini berada pada regio hipokondriaca sinistra, meluas hingga ke regio epigastrium. Ya, masih ingat regio abdomen tadi ya, pembagian subregio abdomen. Jadi gaster menempati regio hipokondriaca sinistra, meluas hingga ke epigastrium. Bentuk lambung pada masing-masing individu itu berbeda. Pada orang yang kurus bisa jadi lambungnya itu panjang ke bawah sampai ke regio lumbalis. Sedangkan pada orang yang gemuk itu akan lebih pendek dan menempati regio epigastrium seperti ini. Ya, jadi kenali ciri-ciri organnya. Berikutnya adalah organ duodenum. Jadi kalau saya singkirkan ya organ lambung ini, nah, kita buka dulu organ-organ lainnya untuk saya perlihatkan. Dari lambung ya akan masuk kemudian ke dalam organ duodenum atau dikenal dengan usus 12 jari. Nah, yang saya tunjuk ini adalah organ duodenum. Nah, duodenum ini ya bentuknya seperti huruf C. C cantik ya. Kalau tadi lambung bentuknya huruf J, jerapah, sedangkan duodenum itu bentuknya huruf C. Nah, seperti ini. Nah, kenapa disebut dengan usus 12 jari? Karena ukurannya sepanjang 12 jari, lebih kurang 25 cm. Nah, jadi seperti ini lebih kurang bentuknya ya, bentuk huruf C. Nah, sampai di duodenum itu adalah batas organ yang masuk ke dalam saluran cerna atas. Berikutnya kita akan masuk ke saluran cerna bawah. Kemudian kita akan masuk ke saluran cerna bawah atau lower gastrointestinal tract. Jadi saluran cerna bawah itu dimulai dari jejunum atau ileum ya, kemudian ileum, kemudian setelah dari duodenum ya yang tadi sudah kita lihat, ini duodenum, saya ulang kembali dengan bentuk huruf C. Kemudian berikutnya organ sistem pencernaan yang bagian bawah, jadi saluran cerna bawah. Nah, batas saluran cerna atas sampai duodenum, berikutnya masuk ke ileum, itu sudah masuk ke saluran cerna bawah. Ya, dari ileum itu akan masuk ke ileum. Nah, duodenum, ileum, dan ileum itu merupakan bagian dari intestinum tenu atau usus halus.
Ya, jadi usus istilahnya ada dua. Yang pertama intestinum tenue atau usus halus. Yang kedua adalah intestinum crassum atau usus besar. Nah, duodenum organ saluran cerna atas dan ileum ileum organ saluran cerna bawah masuk ke dalam intestinum tenue pengelompokannya, ya. Nah, ileum dan ileum pada manekin ini bisa dilihat yang saya tunjuk ini adalah keseluruhan organ ileum dan ileum. Nah, panjangnya sekitar 6 meter, ya, 20 kaki. Nah, kalau ditarik atau diuraikan ileum dan ileum, ditarik garis, diukur itu sekitar 6 meter. Batas antara ileum dengan ileum itu tidak bisa ditentukan secara pasti lokasinya di mana. Secara teori hanya dikatakan bahwa 2/5 bagian proksimal itu adalah ileum, sedangkan 3/5 sisanya di bagian distal adalah ileum. Ya, jadi mohon dilihat sesi kuliahnya untuk istilah dasar-dasar anatomi, apa artinya proksimal dan apa artinya distal. Ya. Sekali lagi ileum dan ileum tidak bisa ditentukan secara pasti batasannya, hanya diperkirakan 2/5 bagian proksimal itu adalah ileum, sedangkan 3/5 bagian distal adalah ileum. Ya. Untuk posisinya intestinum tenue ini menempati regio umbilicalis terutama. Dari ileum, ya, setelah dari ileum saya angkat ini, kita akan melihat organ berikutnya di saluran cerna bawah. Ya, ini masih terlihat sisa dari ileum bagian akhir. Ini akan masuk ke organ pertama, ini berupa kantongan, kita sebut dengan cecum, ya, cecum. Ya, mohon diperhatikan bagaimana penulisannya, dilihat atlas anatominya. Ini adalah cecum, jadi bagian pertama dari usus besar atau intestinum crassum. Nah, jadi bentuknya memang lebih besar seperti kantongan, ya. Kalau saya tunjuk di manekin, inilah dia organnya. Nah, pada cecum ini akan keluar organ tambahan, ya, yang disebut dengan appendix vermiformis. Appendix vermiformis itu merupakan organ tambahan pada bagian cecum. Jadi kalau saya mau kasih tunjuk lebih jelas lagi, ini ada manekinnya, ya. Di sini tadi ileum dan ileum, kemudian masuk ke dalam cecum, kantongan pertama dari usus besar, ya, ini cecum. Kemudian pada cecum akan keluar satu organ tambahan, ya, kalau kita mau lihat di bagian posteriornya seperti ini. Dari cecum akan keluar satu bentukan organ seperti cacing. Nah, sesuai dengan namanya, appendix vermiformis. Appendix itu tambahan, vermi atau vermes itu adalah cacing, formis itu artinya bentuk, form, ya. Jadi appendix vermiformis, organ aksesorius atau tambahan berbentuk cacing. Nah, ini masuk nanti ke bagian organ-organ sistem limfatik karena mengandung banyak sel-sel imun, ya, di sini. Nah, kemudian lanjut berikutnya, ya, kita kembali ke manekin yang ini. Tadi dari ileum, saya ulang kembali, masuk ke cecum, kemudian ada tambahan appendix vermiformis, kemudian berikutnya organ saluran cerna bawah adalah kolon. Nah, ini yang saya tunjuk semua adalah kolon. Baik, kalau saya pasang seperti ini, ya. Ini adalah bentuk dari kolon atau usus besar. Jadi ada yang naik ke atas di sisi kanan, ya, kemudian melintang dari kanan ke kiri,
kemudian turun ke bawah di sisi kiri, membuat lengkungan seperti huruf S, dan nanti akan lurus turun ke bawah. Baik, kolon ini setelah sekum akan menjadi kolon namanya, naik ke atas disebut dengan kolon ascendens, ya, naik ke atas disebut dengan kolon ascendens, sampai nanti di bawah hepar dia akan melintang, ya, menyilang dari sisi kanan ke sisi kiri. Ini disebut dengan kolon transversum, ya, transversum seperti ini. Kemudian turun ke bawah di sisi kiri disebut dengan kolon descendens, ya, seperti ini bentuknya, kolon descendens. Kemudian dia akan melengkung membentuk huruf S nantinya, ya, yang melengkung ini disebut dengan kolon sigmoideum. Baik, sudah jelas ya. Jadi usus besar dimulai dari sekum, naik ke atas kolon ascendens, menyilang kolon transversum, turun ke bawah kolon descendens, kemudian membuat lengkungan kolon sigmoideum. Ya, berikutnya setelah dari kolon sigmoideum, dia akan masuk ke dalam rektum. Masuk ke dalam rektum hingga kemudian berakhir di anus. Baik, saya ulangi ya. Tadi sudah cerita tentang kolon, ya, sampai ke kolon sigmoideum yang melengkung. Nanti kemudian masuk ke rektum. Nah, akan saya tunjukkan. Ya, seperti ini manakilnya. Coba diperhatikan. Ini adalah organ rektum. Kalau tadi kolon sigmoideum itu melengkung, rektum itu posisinya lurus, ya, menuju ke bawah, menuju ke anus. Nah, seperti ini. Apabila feses sudah mengisi rektum dan menyebabkan peregangan pada dinding rektum, disitulah kita akan merasakan keinginan untuk defekasi atau buang air besar, ya. Jadi rektum ini tempat menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Anus itu adalah lubang keluar terakhir, ya, dari sistem pencernaan. Baik adik-adik, tadi kita sudah bahas tentang organ-organ pada saluran cerna bagian atas, mulai dari kafum, oris hingga duodenum. Kemudian saluran cerna bagian bawah, mulai dari yeyunum sampai ke anus. Nah, yang ketiga adalah kita akan mengenal organ-organ aksesorius pada sistem pencernaan. Jadi organ-organ ini berupa kelenjar yang menghasilkan getah atau sekret, membantu dalam proses pencernaan di dalam tubuh, ya. Nah, organ aksesorius untuk sistem pencernaan yang pertama adalah hepar. Hepar atau hati. Nah, pada manukil ini organnya sebagai berikut, ya, yang berwarna merah gelap ini adalah organ hepar. Hepar adalah kelenjar terbesar di tubuh manusia, ya. Dia akan menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak nantinya pada proses pencernaan. Nah, hepar ini berada pada regio hipokondriaca destra, ya, meluas hingga ke regio epigastrika atau epigastrium, ya, sebelah sini. Nah, bentuknya besar seperti ini, ya, jadi dia memakan area yang cukup luas, berada di bawah diafragma, langsung berada di bawah diafragma atau stet rongga badan. Nah, kemudian organ kedua adalah, ya, kalau saya putar ini hepar, ya. Hepar itu sendiri ada dua permukaan. Ini adalah permukaan yang mengarah ke diafragma, ini diafragma tadi, stet rongga badan.
Permukaan ini disebut dengan facies diafragmatica. Facies itu bahasa Inggrisnya face, jadi menghadap atau wajah ya. Nah, ini yang menghadap ke diafragma kita sebut facies diafragmatica. Nah, satu sisi lagi yang berlawanan saya putar seperti ini. Permukaan ini akan menghadap ke organ-organ lainnya. Jadi disebut dengan facies visceralis. Viscera itu artinya organ dalam ya. Jadi ini adalah facies visceralis. Nah, kalau hepar merupakan kelenjar terbesar di tubuh, menghasilkan cairan empedu untuk membantu proses pencernaan. Nah, cairan empedu itu akan dimasukkan ke dalam organ yang berwarna hijau ini. Ya, organ ini adalah organ kedua dari sistem organ aksesorius sistem pencernaan, yang disebut dengan vesica velea atau vesica biliaris, atau yang kita kenal dengan kantong empedu. Nah ya, saya mohon dilihat atlasnya, jadi diperhatikan bagaimana menulis vesica velea atau vesica biliaris. Ya, vesica velea posisinya berada di facies visceralis hepar. Ya, paham ya sampai di situ. Jadi kalau ditanyakan di mana posisi dari vesica velea, kalian bisa jawab dengan berada di facies visceralis dari hepar. Nah, organnya berbentuk kantung seperti ini, ya, diilustrasikan dengan warna hijau karena kantung ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan empedu. Jadi pada saat nanti kalian memakan makanan yang berlemak, cairan empedu dari vesica velea ini akan dikeluarkan ya melalui ductus ya ke organ pencernaan yang lain. Baik. Nah, itu yang kedua, organ aksesorius yang ketiga yang membantu dalam proses pencernaan adalah pankreas. Jadi kalau kita lihat organnya, saya angkat daster. Organnya lebih kurang seperti ini ya. Saya akan angkat kolon transversumnya. Nah, ini yang disebut dengan organ pankreas. Ya, organ pankreas. Pankreas merupakan kelenjar utama dalam sistem pencernaan. Jadi pankreas ini akan menghasilkan getah pankreas yang dia membantu proses pencernaan. Nah, posisinya pankreas ini berada di antara dua organ, yaitu organ duodenum dan organ lien. Nah, ini adalah lien yang berwarna merah hati ya. Jadi saya ulangi, pankreas berada di antara dua organ, yaitu organ duodenum dan organ lien. Nah, baik. Ini manekin dari organ pankreas, jadi lebih besar supaya lebih jelas kalian bisa lihat ya. Tadi saya ulangi, ini bentukan organ pankreas. Jadi dia punya kaput, artinya kepala ya, kaput. Ya, kemudian kolum, ada korpus dan ada kauda. Nah, pankreas tadi saya sebutkan berada di antara dua organ, yaitu organ duodenum, masih ingat ya, yang bentuk huruf C, ini adalah duodenum, dan organ lien. Nah, lien atau spleen ya, atau limpa. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, organ pankreas merupakan kelenjar campuran, ya, kelenjar campuran. Pankreas bisa sebagai kelenjar endokrin, pankreas juga bisa sebagai kelenjar eksokrin. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas akan menghasilkan getah pankreas, ya, yang disalurkan melalui saluran khusus yang berwarna putih ini ya, untuk dicurahkan ke dalam duodenum.
Nah, jadi getah pankreas yang dihasilkan itu akan dicurahkan, disalurkan ke dalam duodenum. Ya, ini akan membantu dalam proses pencernaan. Sedangkan pankreas sebagai kelenjar endokrin ya akan menghasilkan hormon berupa hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon itu akan dicurahkan ke sirkulasi darah, ya, ke pembuluh darah nantinya. Organ terakhir dari sistem pencernaan aksesorius ya adalah lien. Nah, seperti ini kita lihat ilustrasinya. Ini adalah organ lien atau spleen bahasa Inggrisnya, atau limpa. Nah, limpa ini sebenarnya tidak berfungsi dalam sistem pencernaan, namun asal embriologi, lokasi, kemudian vaskularisasinya itu erat kaitannya dengan sistem pencernaan, sehingga sering lien ini dimasukkan dalam pembahasan sistem pencernaan. Nah, untuk posisi anatominya, lien berada pada regio hipokondriaca sinistra. Jadi kalau bisa dilihat pada manekin ini, ya, posisinya berada pada regio hipokondriaca sinistra, ya, pada setinggi prosta ke-9 sampai 11, ya. Seperti ini, beratnya sekitar 7 oz atau 200 gram. Baik, sekian praktikum kita hari ini. Jadi semua organ sudah kita identifikasi keseluruhan sistem pencernaan. Nah, harapan saya adik-adik, atlas anatominya itu dibuka, ya, dilihat, pelajari juga bagaimana penulisan istilah anatomi. Jadi tidak hanya mendengar, tapi kalian juga lihat atlasnya, ya. Cari bagaimana menuliskan esofagus, bagaimana menuliskan ventriculus, ya, dan lain-lain. Nah, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.